Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Talib tentang 10 cara menyambut bulan suci Ramadan. Ada 10 kiat. Ada berapa? 10 kiat yang insya Allah dengan 10 kiat ini akan menjadikan Ramadan kita Ramadan yang betul-betul berkualitas dan bermutu. Akan menjadikan Ramadan kita benar-benar apa? Berkualitas. Karena yang kami ibaratkan di beberapa pengajian itu, kita ini kalau ngelihat pemain bola saja, sebelum dia main ada pemanasan, ada persiapan. Panjenengan mau naik mobil di pagi hari, itu mesin diapain dulu? Mesin dipanasin dulu kan, supaya apa? Nanti ketika jalan semuanya berjalan dengan lancar. Nah, ketika orang main bola saja perlu pemanasan, ketika orang mau olahraga saja perlu pemanasan, ketika mobil saja untuk supaya mobil itu lancar perlu dipanasi, maka apalagi dengan ibadah di bulan Ramadan. Nah, maka 10 persiapan ini itu seakan-akan pemanasan kita untuk supaya kita bisa ketemu Ramadan dengan lancar. Kalaupun, tapi mudah-mudahan tidak, amin ya rabbal alamin, kalaupun ternyata panjenengan tidak sampai bulan Ramadan, atau saya, tapi mudah-mudahan Allah tidak mentakdirkan itu ya, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Kalaupun ternyata setelah panjenengan punya persiapan, ternyata tidak sampai Ramadan, maka insya Allah pahala Ramadan panjenengan sudah dapat. Kenapa sudah dapat? Karena panjenengan sudah punya persiapan. Allah melihat panjenengan serius, Allah memandang ternyata Anda adalah orang yang betul-betul memiliki persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, sekarang apa 10 persiapan itu? Apa 10 kiat itu agar kita bisa berjumpa Ramadan dengan sempurna, agar Ramadan kita bisa berjalan dengan lancar, agar kemudian semangat kita tidak hilang di tengah jalan? Nggih napa nggih? Saya mau tanya, Mas Dedi, kalau di Masjid Al-Furqan ini sholat tarawihnya dibanding sholat subuhnya rame mana? Lu rame tarawih? Antara tarawih sama subuh yang wajib yang mana? Subuh. Berarti ramean yang sunnah dibanding yang itu. Pinter atau enggak pinter itu? Trenggalek model begini, kasembon sama kasembon parik. Nah, artinya kita perlu tahu lah, kita perlu tahu ada beberapa prioritas yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, sekarang di Al-Furqan sini, malam pertama dibanding malam ke-15, kira-kira jamaah pada malam yang ke-15 turun atau tidak? Turun. Softnya yang maju kan, jumlah jamaahnya turun. Apalagi kemudian imamnya senengane baca ayat yang panjang-panjang. Ndak enak, imamnya kurang jos. Masuk terawih mek 11 kalah sing 23. Masa kita terawih cuma 11 rakaat kalah cepet sama yang 23. Ini imamnya perlu dikudeta. Akhirnya bikin ketakmiran sendiri ganti. Daripada 11 panjang mendingan 23 cepet. Panjenengan milih mana? 11 panjang apa 23 cepet? Apa 23 lama? 11. Panjenengan tahu ndak ada cerita Kiai Haji A.R. Fakhruddin? Pernah dengar cerita dia diceritakan oleh Ustadz Salim Afillah. Jadi ceritanya begini, Kiai Haji A.R. Fakhruddin itu dai Muhammadiyah, akan tetapi kemudian beliau ini orang yang bisa diterima di semua kalangan. Masya Allah, tabarakallah, hebat, artinya bisa menyesuaikan diri. Oh bunglon, bukan, itu orang yang ngerti saya sedang di mana, dengan siapa, harus bagaimana. Dan orang Islam begitu, saya di mana kudu ngerti, saya bicaranya seperti apa, harus faham, yang saya hadapi siapa, harus faham. Sudah suatu hari beliau dapat jatah sholat terawih di salah satu masjid saudara kita Nahdlatul Ulama, NU. Nah, cuma orang dulu kan bilangnya bukan NU tapi apa? NU. Kenapa kok O bukan U? Karena zaman dulu pakai ejaan lama, Nahdlatul Ulama. Itulah kenapa dibilang kita ini lebih akrab dengan kalimat NU dibanding NU. Itu sejarahnya begitu. Nah, sudah
Beliau dapat jatah ngimami di masjid teman-teman NU. Beliau terima dan dengan senang hati. Ketika beliau akan mulai tarawih, oleh beliau ditanya jamaahnya, di masjid ini biasa sholat tarawihnya 11 atau 23? Jamaahnya kompak, 23 yai. Berapa? 23. Akhirnya Kiai Haji A.R. Fakhruddin mengatakan, ya bismillah 23, semoga Allah beri kekuatan. Mulai rokaat yang pertama dan rokaat yang kedua. Ternyata baru selesai 10 menit. 2 rokaat pertama berapa? 10 menit. Masuk rokaat yang ke-8 itu sudah hampir 1 jam. Masuk rokaat ke-8 hampir berapa? 1 jam. Ketika berdiri untuk rokaat yang berikutnya, Kiai Haji A.R. Fakhruddin ngadep ke jamaah dan tanya, bagaimana? Ini sudah 8 loh, lanjut 23 atau witir? Jamaahnya kompak, witir katanya. Nah maka satu-satunya Kiai Muhammadiyah yang kemudian bisa memaksakan dalam tanda kutip warga NU untuk sholat tarawih 11, siapa dia? Kiai Haji A.R. Fakhruddin. Karena coba 23 sepanjang itu, wah insya Allah ya bagus sekali kalau kuat, tapi kan rata-rata ya tidak kuat. Nah maka karena fenomena-fenomena seperti itu, semangat Ramadan patah di tengah jalan. Kemudian subhanallah ketika apa? Ketika mulai masuk akhir Ramadan yang seharusnya fokus mencari keutamaan Lailatul Qadar, ternyata disibukkan dengan kesibukan Idul Fitri. Nah maka kita perlu beberapa kiat. Nomor 1 tulis. Apa kiat yang pertama? Kathratud du'a. Tulis. Koyo iso ae. Nulis apa? Kathratu ad-du'a. Kathrah artinya memperbanyak, doa artinya apa? Doa. Jadi menjelang Ramadan seperti ini yang banyak doa. Apa doanya? Allahumma ballighna Ramadhana. Ya Allah, jadikan kami sampai di bulan Ramadan. Dan doa itu penting. Ketika Anda berdoa, artinya apa yang Anda minta dalam doa itu sesuatu yang penting di pikiran panjenengan. Kalau dia tidak penting, panjenengan tidak akan minta, betul tidak? Karena panjenengan menganggap Ramadan itu penting, akhirnya bagaimana? Akhirnya panjenengan menjadikan doa untuk ketemu Ramadan itu sesuatu yang penting. Sampai ada doa yang kita kepingin ketemu Ramadan itu 2 bulan sebelum Ramadan, mulai bulan Rajab, dilanjutkan di bulan Sya'ban, untuk supaya kita bisa ketemu bulan Ramadan. Apa doanya? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ibu-ibu ya ada yang gini loh. Oh. Lah itu kan doa mau makan, Bu. Lah panjenengan kok yo manutera. Oh. Apalagi ada yang terlanjur ditulis Allahumma barik lana fima roz. Tolong Bu, apa doanya? Allahumma, ya Allah, barik lana, berkahilah kami fi Rajab, pada bulan Rajab, wa Sya'bana, dan berkahi kami pada bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, jadikan kami sampai ke bulan Ramadan. Itu panjenengan baca mulai bulan apa? Rajab. Berarti 2 bulan sebelum Ramadan ibu-ibu sudah kepikiran apa? Kepingin ketemu Ramadan. Tapi Bu, kalau panjenengan mau lebih keren lagi ada. Apa itu? Doa kepingin ketemu Ramadan itu 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi mulai bulan Maulid. Mulai bulan apa? Maulid, yaitu Rabiul Awal, itu dimulai doa.
Ketika panjenengan sholat minta ketemu Ramadan, ketika panjenengan buka puasa sunnah minta ketemu Ramadan, ketika panjenengan sholat tahajud sepertiga malam terakhir minta ketemu Ramadan, dan mintanya bukan sehari dua hari tapi berapa? 6 bulan. Dan itulah amalan para pendahulu kita yang soleh. Mereka itu saking kepinginnya ketemu Ramadan, dan mereka ngerti keutamaan Ramadan, mereka faham pentingnya Ramadan untuk mensucikan jiwanya. Akhirnya mereka betul-betul persiapannya untuk Ramadan panjang. Sekarang saya mau tanya, silakan dijawab. Yang bisa jawab, insya Allah boleh pulang duluan. Begini, apa sih pentingnya doa? Apa pentingnya doa? Biar dikabulkan permintaan kita. Masya Allah, ini loh contoh teladan ini, Masya Allah. Usia berapa Bu? 30 berapa? Usia berapa? 68. Tenanan. Saya kira 34 tuh tadi. Masya Allah, ini cahaya ilmu. Jadi kayak seger terus gitu. Masya Allah. Lanjut, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Apa pentingnya doa? Begini, Umar bin Al-Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ala wa inni la ahmilu hammal ijabah." Saya tidak pernah mikir doa saya diterima atau tidak. Itu bukan urusan saya. Dawuhe sinten? Umar. Siapa yang mengatakan? Umar. Tapi yang saya fikirkan, walakinni ahmilu hammad du'a. Tapi yang saya fikirkan, yang menjadi beban pikiran saya, mampukah saya berdoa atau tidak? Loh Umar, kenapa kok tidak mikir doamu diterima atau tidak diterima? Ternyata Umar mengatakan, fa in ruziqtu du'aan fal ijabatu ma'ahu. Kenapa kata Umar? Karena otomatis apabila aku oleh Allah diberikan kemampuan berdoa, Allah telah menjanjikan jawabannya. Maka yang panjenengan pusingkan bukan diterima atau tidak, tapi yang kita fikirkan, kita ini pinter berdoa atau tidak. Contoh, banyak di antara kita sholatnya panjang banget, tapi ketika doa ba'da sholat 2 menit doanya habis. Ada enggak? Ada. Itulah kenapa kemarin waktu pengajian di Kediri sama teman-teman Brothers Jannah, saya tanya sama mereka, tahun ini insya Allah kita akan mulai lagi sholat tarawih malam di Kasembon. Saya bilang, insya Allah imamnya tetap Ustadz Zain Abu Kautsar. Terus saya tanya sama teman-teman, ya apa, capek enggak sholatnya? Mereka bilang, kalau sholatnya enggak terlalu Ustadz. Terus yang capek apa? Kunutnya kedawan. Yang capek apa? Kunutnya. Padahal kunut itu isinya apa? Doa. Nah, ketika kita menyampaikan banyak doa kepada orang-orang yang tidak pernah berdoa, kaget akeh eram dungoni. Panjang sekali doanya, banyak sekali doanya. Loh, padahal seharusnya yo seperti itu, karena Allah suka kepada orang yang banyak berdoa. Nah, dalam artian yang lain begini. Apabila panjenengan minta sesuatu kepada Allah, ini perhatikan, ini penting. Terutama buat yang belum nikah. Jadi mintanya sama Allah itu jangan nanggung-nanggung. Jaluk sing ganteng, kaya raya, soleh, hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran berapa? Sak maknane enggak 30 juz gitu ya. Kemudian laki-laki itu penyayang, sabar, baik. Nah ini masalah, ndak yakin dengan diri sendiri, rusak. Lah apa meneh malaikate, lo panjenengan diberitahu yang seperti itu aja kaget. Boy. Malaikatnya bilang apa? Ora pantes. Ndak bisa, yang yakin. Kalau ndonga kudu apa? Panjenengan berdoa harus yakin. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin doa kalian pasti diijabah. Itu salah satu sebab doa diterima. Nah, saya sampaikan sekarang, ini penting, tolong diperhatikan dengan baik.
termasuk pemirsa Madani TV yang ada di rumah. Begini, ketika panjenengan berdoa, Bu, Anda tahu enggak doanya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman alaihi salam minta kepada Allah sesuatu yang mustahil. Bayangin, Bu, minta sesuatu yang mustahil. Pertanyaannya, Nabi Sulaiman, apa kamu tidak mengerti bahwa yang kamu minta itu mustahil? Nabi Sulaiman ngerti, tapi Nabi Sulaiman meyakini apa? Karena yang aku minta zat yang mampu memberikan apapun yang aku minta. Karena aku sedang meminta kepada zat yang maha besar, malu kalau mintanya kecil. Panjenengan masuk rumahnya orang kaya, pagernya 10 meter. Pagar rumahnya 10 meter. Itu ketika panjenengan tekan bel, itu ndak langsung dibuka, ada kamera dulu. Ting dung, langsung keluar gambar dengan siapa? Oh, saya. Terus ketok nggawa map. Mas, gak bakal dibuka nih. Pengemis profesional. Ternyata panjenengan ditanya dulu di kamera tadi, dengan siapa, cari siapa, perlu apa. Sudah kan rumahnya besar, mau masuk protokolnya berat. Ketika panjenengan masuk, mobilnya banyak. Ada Kijang Super tahun berapa? 86. Ini sampean jaga betul-betul ya. Nanti kalau masuk waktunya jadi barang antik mahal ini. Ada Kijang Super, ya ndak, mobil-mobil keren-keren, mobil-mobil mahal semua. Ketika panjenengan masuk, seperti kisahnya Ratu Bilqis, itu sampai celonone diangkat gara-gara khawatir itu seperti air, padahal keramik yang sangat bersih seperti air. Maka ketika panjenengan masuk ke rumah orang kaya itu, pantas ndak minta duit cuma 2.000? Pantas ndak? Ndak pantas. Masuknya susah, ada aturannya, mobilnya banyak, rumahnya bagus, panjenengan minta 2.000, orang kaya marah, lo ke rumah saya kok minta 2.000. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ketika panjenengan mampu berdoa, itu dalam tanda kutip, seakan-akan panjenengan itu, maaf ya, dalam tanda kutip, ingin membuktikan bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha apa? Mampu. Jadi ndonga sing wangel, ya Allah, saya ini ada sakit ini ya Allah, yang menurut dokter penyakit ini ndak ada, sementara susah disembuhkan ya Allah. Aku lebih yakin pada kuasamu ya Allah, sembuhkan aku. Begitu di dalam hati yakini, ya Allah, kalau sampai ini ndak diterima, kok saya sedih ya Allah. Padahal engkau itu adalah zat yang maha mampu melakukan segala sesuatu. Nah, maka Nabi Zakaria itu minta punya anak usianya berapa? Nabi Ibrahim minta dikaruniai keturunan usianya berapa? Kemudian istrinya dalam keadaan seperti apa? Nabi Ibrahimnya sudah masuk usia tidak bisa punya anak, apalagi istrinya menopause dalam keadaan memang dari awal sudah, maaf ya, mandul. Nabi Ibrahim minta, Nabi Zakaria minta. Kenapa? Karena mereka semua meyakini bahwa siapa yang mereka minta itu adalah zat yang mampu mengabulkan semua doa. Maka bahasa kasarnya, mintalah kepada Allah sesuatu yang mustahil pun minta sama siapa? Allah. Jadi persiapan pertama menjelang Ramadan banyak berdoa. Minta sama, ya Allah, pertemukan saya dengan bulan Ramadan. Ya Allah, jadikan saya ini bisa menikmati mencium udara di malam pertama Ramadan. Ya Allah, berikan saya kesempatan ya Allah untuk menebus dosa saya nanti di bulan Ramadan. Anda silakan tulis, ini bagus. Ini ucapan Al-Imam Asy-Syaukani. Ucapan siapa? Al-Imam Asy-Syaukani. Ketika ditanya, kenapa sih bulannya diberi nama bulan Ramadan? Apa Imam Syaukani katakan? Karena bulan itu yarmiduz dzunub. Yarmidhu adz-dzunub. Ramadan yarmidhu. Apa yarmidhu itu? Yarmidhu itu membakar. Itu jawaban Al-Imam Asy-Syaukani.
Jadi kenapa dibilang Ramadan? Karena di bulan itu dosa kita oleh Allah diapain, Bu? Dosa kita sama Allah dibakar habis. Maka ngomong sama Allah, ya Allah, ini bulan-bulan penebusan dosa, ya Allah, panjangkan umurku agar aku mempunyai kesempatan untuk ampunan dosa. Yang kedua, jadi apa yang harus kita persiapkan yang kedua untuk menyambut datangnya bulan Ramadan? Disebutkan di sini alhamdu wasyukru. Yang kedua apa? Alhamdu wasyukru. Alhamdu itu memuji, artinya kita memuji siapa? Allah. Wasyukru artinya kita bersyukur kepada Allah. Sekarang pertanyaan, apa pentingnya mengucapkan alhamdulillah? Apa pentingnya bersyukur mendekati datangnya bulan Ramadan? Apa, Bu, pentingnya? Apa pentingnya? Monggo silakan. Masa orang 500 tidak ada yang bisa jawab? Kan di televisi tidak kelihatan jamaahnya. Dibilang 500 saja biar semarak itu ya. Coba. Masa orang 500 tidak ada yang bisa jawab ini? Apa pentingnya bersyukur di malam pertama Ramadan? Apa pentingnya memuji Allah di awal pertama Ramadan? Panjenengan insya Allah tahu. Tapi khawatir saya jebak kan? Padahal asli ini enggak loh. Aslinya tulus dari dalam hati ini. Orang yang bersyukur oleh Allah dijanjikan apa? Ditambah nikmatnya. Maka Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir itu menafsirkan ayat la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur Allah akan tambah. Apa kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir? Beliau mengatakan la in syakartum ala ni'mati la azidannakum ala ta'ati. Kalau kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, aku tambahkan kemampuan ibadahmu. Jadi sama Allah yang ditambahi apanya? Kemampuan ibadah. Ramadan bulannya ibadah, betul enggak? Nah, maka supaya ketika masuk bulan Ramadan panjenengan betul-betul mampu ibadah dengan sempurna, maka awali Ramadan dengan bersyukur kepada siapa? Allah. Memuji siapa? Allah. Sampai Al-Imam An-Nawawi mengatakan apa? Bagus, bukan disunahkan. Bagus. Jadi nanti tanya Ustadz Anang. Macam-macam dalam ilmu fikih itu ada sesuatu yang mustahab, ada yang sunnah, mustahsan, macam-macam, itu hukumnya beda-beda. Imam Nawawi mengatakan bagus apabila masuk malam pertama Ramadan panjenengan itu melakukan sujud syukur. Melakukan apa? Sujud syukur. Oh, bid'ah Ustadz, dolalah, finnar. Lambemu kok nar terus katbian. Kapan dum-dum surga ya? Kenapa yang dibagi selalu neraka? Nah, maka ini kita tidak mengatakan sunnah. Kita tidak mengatakan ayo malam pertama Ramadan semuanya sujud syukur, tidak. Tapi itu ungkapan bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah. Karena sunnahnya ketika mendapatkan nikmat yang baru melakukan sujud syukur. Nah, sementara nikmat datangnya Ramadan dan kita panjang umur, kita sehat walafiat, Ramadannya tidak seperti tahun lalu tidak boleh terawih, sekarang sudah mulai boleh terawih. Bersyukur tidak, Bu? Nikmat bukan? Nah, maka pantas tidak panjenengan sujud syukur? Pantas. Tapi ingat, sujud syukurnya tidak perlu berjamaah. Terus nanti imamnya sujud syukur Allahu Akbar, nggak usah. Ya masing-masing. Kalau panjenengan ibu-ibu sholatnya di rumah, ya sak mantuni sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib sujud, ya Allah, alhamdulillah tahun ini ketemu kembali dengan bulan Ramadan. Itu betul syukur, Bu. Teman panjenengan ada ndak yang tahun lalu masih ikut Ramadan tahun ini meninggal? Ada? Panjenengan kok mboten? Oh, Masya Allah. Kenapa?
Nah, maka kita syukur. Kenapa? Kan kematian itu pilihannya siapa? Allah. Panjenengan mau milih mati. Oh ya Allah, saya tak milih mati aja ya Allah, timbang poso ya Allah, baik kalau mangan. Traweh imame Ustaz Dedi dawa-dawa, waqiah entek sak rakaat, Ar-Rahman sak rakaat, rakaat kedua kulhu sampai entek. Oh geluwetek mari dukur langsung kejeret ya. Nah, maka syukur. Karena kematian itu bukan di tangan kita tapi di tangan siapa? Allah. Maka ada seorang ulama yang mengatakan, aku bersyukur kepada Allah karena dua perkara di tangan Allah tidak di tangan manusia. Aku bersyukur kepada Allah karena ada dua perkara yang mutlak di tangan siapa? Allah, bukan di tangan manusia. Apa itu? Rezeki dan kematian. Coba rezeki kita di tangan manusia, Bu, medit. Nggak dikai blas, dikai permen karet tok, nyo. Cukup lagi, tenaga sedina cukup. Lainnya dimakan sama dia. Begitu pula ajal, kematian. Kalau kematian ini adanya di tangan manusia, mangkel dikit mati, cemburu dikit mati. Susah ini, didik mati. Akhirnya banyak orang meninggal di dunia ini. Maka kita bersyukur ajal di tangan Allah, rezeki di tangan Allah. Nah, maka yang kedua, untuk menyambut Ramadan jangan lupa banyak bersyukur dan memuji siapa? Allah. Tapi ingat Bu, syukur itu bukan cuma di lisan. Rukun syukur ada berapa? Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Furqan, rukun syukur enten pinten Bu? Ada berapa? Pilihan piro? Satu. Oh, iri teram. Rukun syukur ada 3. Bil qalbi, yang pertama dengan hati. Jangan seperti Qarun, aku oleh karena kekuatanku. Tapi ucapkan seperti Nabi Sulaiman ketika mendapatkan nikmat, hadza min fadli Rabbi, semuanya karena siapa? Allah. Itu dengan hati, yakin bahwa tidak ada nikmat yang datang kecuali datangnya karena siapa? Allah. Dari siapa? Allah. Rukun yang kedua, syukur dengan lisan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Cerita no. Tapi ingat, ojo cerita apabila mengkhawatirkan muncul kesombongan dan bikin orang yang diceritani kecil hati. Maka Ali ibnu Abi Thalib mengatakan, jangan cerita tentang anakmu di depan orang yang tidak punya anak. Jangan cerita tentang kekayaanmu di depan orang miskin. Jangan ceritakan kesehatanmu di hadapan orang yang sakit. Termasuk jangan ceritakan nikmatnya nikah di depan ngenes. Rabi kurek enake mek 2%. Sisa nih enak. Itu tidak boleh ngenyek jomblo ini ya. Kalau dia belum nikah lah kok di. Nah, maka begitu. Jadi yang kedua dengan lisan, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Bagaimana itu? Nikmat yang Allah beri, gunakan dalam rangka taat kepada siapa? Allah. Contoh, panjenengan mana minumannya? Mau nganter aja kok repot era surung-surungan. Hamu hati-hati, pulang pistol menyala ini. Hati-hati, pelan-pelan. Hati-hati. Alhamdulillah, jazakallah khair. Belum tahu dia. Ini. Sip. Panjenengan saya kasih pulpen. Ini pulpen mahal ini. Serius mahal ini. Saya beli di Malang sana jauh. Nang Malangnya wis pirang atus sewu. Ini sampean tak ceritani barang api kok nesu. Hatinya yang bersih, tidak boleh hasut sama orang.
Saya kasih pulpen ke panjenengan, Bu, saya beri hadiah pulpen. Ibu-ibu dapat hadiah pulpen, bukan hadiahnya siapa yang ngasih? Dikasih sama Ustadz Rifki. Seneng disimpen pulpen tadi jimat. Ini pulpen saya kasih ke panjenengan tujuannya karena saya lihat panjenengan bawa kertas tidak bawa pulpen. Maka saya kepingin dengan pulpen ini panjenengan bisa apa? Nulis. Ternyata ini pulpen Anda pajang di lemari, dikasih lampu sorot, cret, ditulisi hadiah dari Ustadz Rifki. Saya datang ke rumah panjenengan, la haula wala quwata illa billah. Saya kasih pulpen tidak dimanfaatkan tapi dijadikan apa? Pajangan. Kira-kira saya kasih lagi apa enggak? Enggak. Kenapa? Saya lihat pemberian saya enggak manfaat. Sama seperti panjenengan dikasih panjang umur ketemu Ramadan, ternyata Ramadan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa turu ae wis. Penak sleeping in the morning. Ngerti? Maaf ya, saya dari kampung Inggris loh ya. Tidur sepanjang hari. Maka Allah lihat, wah rugi saya kasih panjang umur. Di mana sekarang orang yang sudah mati kepingin bangkit hidup, hanya kepingin merasakan Ramadan, dia yang hidup malah mensia-siakan bulan. Akhirnya panjenengan ketika tidur tidak bangun lagi. Kenapa? Takut. Nah, itulah mensyukuri dengan anggota badan. Maka ketika panjenengan oleh Allah diberikan umur panjang sampai ketemu Ramadan, diberikan sehat walafiat ketemu Ramadan, maka manfaatkan umurnya, manfaatkan sehatnya dengan bersyukur kepada Allah dengan cara maksimalkan ibadah. Yang ketiga, al-farahu wal ibtihaj. Tulis al-farahu wal ibtihaj. Loh, kok nulis tenanan? Bisa bahasa Arab? Bisa? Nulis apa? Pakai Arab ditulis Latin paling. A-L F-A-R-O-H-U al-farahu W-A-L I-B-T-I-H-A-J ibtihaj. Nulis gitu ya? Oh iya, ngaku. Bagus, jujur ya. Modal baik untuk menikah. Lanjut. Nah makanya begini, al-farahu wal ibtihaj. Panjenengan betul-betul syukur sama Allah. Betul-betul yang ketiga, bahagia dan sumringah. Ibtihaj itu bahasa Jawanya sumringah. Bahasa Indonesianya sumringah apa? Enggak, ini karena kita live di Madani TV. Jangankan di Madani TV, kita live Facebook, kita live YouTube saja. Ketika tadi malam dipanggul banyak pakai bahasa Jawa, itu diprotes. Ustadz saya enggak ngerti. Ya deritamu. Lah kok nyeneni aku. Nah coba, sumringah itu bahasa Indonesianya apa? Apa? Majazakallah khair. Ceria. Betul-betul berbunga. Itu ketika kita ketemu Ramadan. Kenapa begitu? Karena kita yakin orang yang ketemu Ramadan orang pilihannya Allah. Tidak semua orang oleh Allah diberi kesempatan untuk ibadah di bulan Ramadan. Ketika panjenengan masuk bulan Ramadan, besar kemungkinan dosa kita oleh Allah diampuni. Ketika kita masuk bulan Ramadan, kita yakin pintu surga sama Allah dibuka, pintu neraka oleh Allah ditutup. Kemudian apalagi tiap malam, wa fi kulli lailatin, setiap malam. Apa itu? Allah memiliki orang-orang pilihan yang dibebaskan dari api neraka. Bukan cuma di Lailatul Qadar. Tiap malam di bulan Ramadan. Kalau malam ini panjenengan kepilih, artinya sampai nanti panjenengan masuk surga tidak akan bisa ngelirik apinya neraka. Allahumma amin. Betul enggak? Maka saya cerita di mana kemarin saya sampai lupa, atau mungkin di Kediri seperti seingat saya. Jadi ketika doa kunut tarawih itu Bu,
Doa yang kemudian bikin saya itu langsung sesenggukan, gak kuat nahan air mata, itu ketika saya doain umi saya. Saya doain apa? Allahumma a'tiq riqaba ummi minan nar. Ya Allah, selamatkan tubuh ibuku dari api neraka. Itu langsung. Dan kita doa itu di sepertiga malam yang terakhir, karena sholat witirnya kapan? Malam. Dan kita doa itu di bulan Ramadan, dan kita berdoa itu di dalam sholat. Artinya besar harapanku, ya Allah, Allahumma a'tiq riqaba ummahatina minan nar. Ya Allah, selamatkan ya Allah leher ibunda kami dari api neraka. Artinya apa? Nanti meninggal di kuburan, bangkit dari kubur, itu tidak ada kekhawatiran masuk neraka. Coba panjenengan kepingin enggak? Dan itu Allah kasih tiap malam untuk orang yang berada di bulan Ramadan. Nah, sekarang panjenengan sudah masuk ke bulannya. Semua keutamaannya panjenengan punya potensi untuk mendapatkannya. Artinya ketika panjenengan mendapatkan semua keutamaan itu, pantas tidak panjenengan bahagia? Pantas tidak panjenengan ceria nyambut Ramadan? Pantas. Maka saya usul ini, Mas Dedi dan teman-teman narasi dakwah organizer di Trenggalek ini, saya usul, jangan biarkan masjidnya seperti ini, ndak. Ramadan harus beda. Serius ini. Coba pemudanya, atau kalau tidak ada pemuda ya yang barusan lewat usia muda juga dijak gitu. Untuk apa? Untuk kemudian menjadikan nuansa masjid ini meriah. Kasih lampu-lampu kertap-kertip, kasih lampion, bahkan maaf, tidak apa-apa dipasangin balon, ada pitanya seperti orang ulang tahun. Supaya apa? Orang yang datang ke masjid merasakan nuansa yang berbeda. Kenapa? Ramadan ini waktu bahagia, Ramadan ini waktu yang ceria, Ramadan ini waktunya orang kemudian menyambutnya dengan sukacita. Masa masjid kayak gini? Kesannya kok angker. Mau masuk itu besok, amin, insya Allah, mudah-mudahan Allah beri kemudahan, amin ya rabbal alamin. Kita kalau ngelihat masjid kayak gini nih, melbu ora empane kok suwung, lampune kurang padang, tekele yo lunyu. Lah kok kotak amali gak pedih. Wah, ini repot ini. Yang diberikan kepada jamaah sedikit, yang diminta dari jamaah banyak. Kebalik, masjid itu tidak boleh begitu. Ngei sing akeh, njaluk sing titik. Lu terus artone sinten? Jangan GR, Allah Maha Kaya. Tidak usah takut beli mobil dakwah kok Kijang Super 86. Mobil dakwah itu Alphard, Velfire, Rubicon, H1. Kenapa? Uang itu bukan punya kita. Punya siapa? Ketika panjenengan punya kemauan untuk niatan yang baik, apa panjenengan kira Allah akan diam saja? Tidak mungkin. Allah tolong tidak? Pasti. Masalahnya antum tidak yakin. Niki mawon Ustaz boten napa-napa. Ya wes senenganmu ngene oleh ya ngene. Maka Allah itu memberi kepada panjenengan sesuai mindset panjenengan. Kalau mindsetnya besar untuk Allah, dikasih besar sama Allah. Kalau mindsetnya sing penting sah. Loh, Mas Kurniawan, kenapa mobil dakwahnya ini sing penting sakit gelinding Ustad? Ya wes meneh digenti gledekan. Lah kok mobil dakwah sing penting iso? Apa ndak malu bawa mbak-mbak ini pakai mobil itu? Apa perlu kita bawa pakai ejuan? Lah ya apa? Fokus. Jadi begitu. Pemirsa Madani TV ya, live. Jadi masjidnya dihias. Kemudian kalau perlu rumah panjenengan dihias. Seperti kebiasaan orang-orang di Timur Tengah. Orang-orang di Timur Tengah itu ketik alhamdulillah Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujannya membawa barokah. Amin ya rabbal alamin. Artinya sebab dikabulkannya doa tambah satu. Apa? Turunnya hujan. Tambah banyak doa. Nah, maka begini hadirin sekalian, kebiasaan orang-orang di Timur Tengah itu yang
rumahnya masuk lorong-lorong gang, itu gangnya sama mereka dikasih lampion-lampion, dikasih lampion, dikasih indah-indah. Dan kebiasaannya orang Arab ketika masuk Ramadan itu rumahnya dibakar, rumahnya dibakari bukhur, rumahnya dibakari apa? Bukhur. Bukhur itu apa? Gampangnya dupa. Itu artinya kayu wangi yang kemudian dia akan keluar harumnya ketika dibakar, semacam gaharu ya. Itu biar nuansanya apa? Enak. Karena ketika Anda bahagia menyambut datangnya bulan Ramadan, itu akan menjadikan panjenengan semangat, betul enggak? Nah, maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah itu kenikmatan kita mampu masuk Ramadan. Dan rahmatnya Allah, apa rahmatnya Allah? Kita diberi umur panjang karena kasih sayang Allah sampai bisa ketemu bulan Ramadan. Apa? Wa bidzalika falyafrahu. Hendaknya mereka berbahagia dengan semua itu. Maka menyambut Ramadan yang ketiga dengan perasaan bahagia dan ceria. Maka salah satu caranya bagaimana? Masjidnya diapain? Dihias. Kalau perlu pasang gapura, ditulisi Bazar Ramadan. Nanti menjelang buka puasa diramaikan di sini. Adik-adik yang kemudian mulai seneng di masjid menjelang buka puasa. Kemudian ibu-ibu yang bisa masak mulai merapikan takjil untuk buka puasa. Bapak-bapaknya duduk di masjid sambil rembuk, sambil musyawarah baca Al-Quran. Nah, itulah kenapa buka puasa bersama itu memang nikmat. Bukan sekedar ngomong menu, tapi apa? Ini bangun suasana. Bangun apa? Suasana. Adik-adik kumpulkan. Jangan adik-adik diusir. Poso ora? Poso pak? Delok lambemu. Oh lambe teles kok poso, lamis. Loh, jangan begitu. Ini biar seneng dia ketemu bulan Ramadan, seneng. Makan bareng di masjid. Nanti ba'dal maghrib mungkin mereka lari-larian. Biarin. Karena ketika masjid sepi dari anak kecil yang berlarian, itu tanda kejayaan Islam akan hancur. Penerusnya tidak ada. Yang keempat, bagaimana cara kita kemudian untuk menyambut datangnya bulan Ramadan? At-takhtith. Takhtith itu artinya membuat reng-rengan peta. Kalau bahasa kita bukan peta, karena peta itu untuk lokasi, tapi takhtith itu bikin program. Jadi jangan sembarangan mlebu Ramadan. Alah Ustaz, Ramadan sama kayak tahun lalu. Maghrib di rumah buka, nanti menjelang Isya ke masjid, ba'dal Isya taraweh, habis taraweh yang ngaji sebentar, setelah itu pulang istirahat, nambah makan kolok, tidur, nanti jam 2:30 malam bangun nyiapin sahur, jam 3:30 suami tak bangunin sahur, pagi tidur sampai maghrib lagi. Tidak bisa begitu. Ramadan bikin apa? Program. Dan ingat, tulis. Programnya diapain? Ditulis. Nun sewu, walaupun usia sudah 37 tadi, panjenengan nggih kedah nulis. Halo Ustaz, wis sepuh, sudah tua gitu. Lu tetap ditulis. Karena apa? Tulisan itu menunjukkan panjenengan serius. Tulisan itu menunjukkan panjenengan apa? Serius. Tulis program pertama. Tidak putus sholat berjamaah ke masjid. Bagus tidak? Bagus. Yang kedua, sholat terawih tidak pernah bolong. Kita kadang-kadang kalau sudah masuk malam yang ke-7 mulai capek. Masuk malam yang ke-12 mulai capek. Akhirnya apa? Males. Nah, maka tulis terawih tidak boleh bolong. Yang ketiga, para ulama bilang itu minimal khatam Quran sepisan, 1 kali. Tapi khatam Quran 1 kali sudah biasa. Kita kepingin Ramadan kali ini luar biasa, maka tulis khatam Al-Quran 1 bulan 3 kali. Tahun lalu karena jadwal pengajian semua kita batalkan dan i'tikaf di studio bareng beliau ini, dan beliau itu tiap hari ngwasno iki ngwasno iku, ya Allah, ngwasno iki ngwasno iku. Ngono saya kera-kera naik gara-gara Tupperware bahane kera-keran iki ono sudah.
Apa yang terjadi? Saya mikir dari rumah, oh tahun ini ndak banyak perjalanan, ndak banyak pengajian offline, pengajiannya online di studio. Saya mikir, maka saya akan fokus baca Quran. Ternyata ndak bisa. Nunggu maghrib sampai isya, gambaran bakal ngaji, karena nanti pengajiannya akan di studio juga. Ternyata musim sepeda pancal, maghrib isya sepedaan keliling kampung Inggris. Ya Allah. Kalau pas sepedaan bosen, ono temen dateng dijak rasan-rasan. Ya Allah, susah. Padahal seharusnya waktu yang lalu itu kita lebih fokus ibadah. Kenapa? Kita tidak banyak keluar rumah kan. Nah, tulis yang ketiga, khatam Al-Quran. Ya terserah panjenengan, mau sekali, mau 2 kali, 3 kali. Tahu ndak Imam Syafi'i 1 bulan Ramadan khatam Quran berapa kali? Dikatakan oleh muridnya yang bernama Al-Imam Al-Muzani, sittina khatmah, 60 kali khatam. Wa kullu khatmah fi sholat, dan setiap khatamannya dalam sholat. Artinya sekali sholat Imam Syafi'i dalam 1 hari baca 60 juz Al-Quran. Lu kan 32 kali berapa? Sudahlah, tidak usah protes, Ustadz bener insya Allah. Jadi dalam 24 jam di dalam sholatnya Imam Syafi'i, itu sholat wajib, sholat sunnah, ketambahan nanti ngepol ketika qiyamul lail, itu Imam Syafi'i khatam 2 kali. 1 bulan penuh Ramadan khatam berapa kali? 60. Panjenengan saged tulis program berikutnya, datang ke rumah keluarga yang lama tidak saya kunjungi, menyambung tali silaturahim. Sudah ya, itu yang keempat. Jadi bikin apa? Program. Bahkan ditulis, Bu, malam pertama sampai malam ketiga saya mau terawih di mana. Kalau perlu seperti itu. Bahkan kalau bisa, ini bagus. Insya Allah kalau bisa ya. Apa itu? Sebelum masuk bulan Ramadan, diskusi rapat suami, istri, anak-anak. Rapatnya apa? Ayo kita Ramadan nanti kita mau punya target apa? Jadi bukan target pribadi, tapi target apa? Keluarga. Istri sepakat bagus, anak sepakat bagus, suami sepakat bagus, jalankan bersama-sama. Yang kelima, nomor 1 tadi apa? Banyak berdoa. Nomor 2, memuji Allah dan banyak bersyukur. Nomor 3, bahagia dan sukacita. Nomor 4, membikin program selama 1 bulan di bulan Ramadan. Saya tambahi 1 programnya. Mau ndak tak bonusi 1? Mau diamalkan ndak? Ah, gak usah Kak Sito. Mau diamalkan? Mau saya tambahi 1? Insya Allah kalau sukses masuk surga. Mau diamalkan nggih? Dilatih ya, dilatih. Apa itu? Bikin kotak kecil di kamar, celengan. Setiap mau berangkat sholat subuh, masukkan. Sedekah subuh, masukin. Teng. Kalau pas rezekinya lancar, yo masukin. Yo mungkin 50.000 kalau pas lancar ya. Kalau pas rezekinya kurang, yo mungkin 5.000. Nggak apa-apa. Yang penting apa? Rutin dimasukkan. Jangan dibuka kecuali 1 hari menjelang Idul Fitri. Misalkan besok pagi Idul Fitri, ini pagi dibuka. Buka, pecah, dihitung. Misalkan dapat 300.000. Berarti kalau 300.000 sehari berapa? 10.000 kan? 10, 300. Ambil 1 anak yatim yang miskin. Ambil. Naikkan ke kendaraan panjenengan. Wes duwe klambi riyo durung? Nak, sudah punya baju lebaran belum? Dia nangis.
Ndak punya. Bapak saya sudah meninggal. Panjenengan bilang, ndak usah nangis. Ayo ikut saya. Dibawa ke toko baju. Suruh milih sendiri. Ambil baju satu, celana satu. Kalau ada kembalian, tak tambahi sendal. Itu ketika dia pulang, terus dia pamer sama ibunya yang ketika itu dia mikir bakal ndak pakai baju baru. Ternyata dia panjenengan kasih baju baru. Ketemu ibunya dia teriak, "Mak, kelambi anyar." Nangis panjenengan insya Allah. Nangis. Kenapa? Itu anak kita kelambine wis kakean. Tapi kita kepingin bagaimana anak kecil yang kepingin besok lebaran pakai baju baru seperti temennya. Ternyata baju barunya panjenengan kasih dari uang apa tadi? Siap enggak kira-kira? Bisa enggak? Nah ini NDO juga harus bikin program membahagiakan yatim piatu menjelang Idul Fitri. Oh, datengin ke rumahnya, jangan diundang ke masjid kumpul yatim. Sampean sopo yatim, podo nasib yatim kabeh. Jangan. Kita yang memuliakan mereka, kita datang ke rumahnya, bawain baju baru, bawain sendal baru, kasih mainan, seneng. Dan orang yang membahagiakan sesama muslim itu amal yang paling Allah cintai. Kalau panjenengan dicintai sama Allah, rezeki bagaimana? Lancar. Yang kelima, al-azmu, memiliki apa? Azam. Azam itu apa? Bukan cuma niat. Azam itu kemauan keras melampaui niat. Faham enggak? Jadi masuk bulan Ramadan harus punya apa? Berazam yang kuat. Ramadan kali ini wajib sukses. Tekad bulat. Bagaimana cara memunculkan tekad ini? Coba ibu-ibu, panjenengan kan mau masuk Ramadan. Nanti malam pertama kuat niat, ya Allah ini Ramadan, ndak boleh main, ndak boleh buka lambe turah, ndak boleh buka mak nyinyir, ndak boleh buka apa lagi? Yang dibuka cuma Madani TV, saya dakwah channel, NDO channel. Nah ini untuk pemirsa Madani TV, jangan lupa ya subscribe Narasi Dakwah Organizer. Iya betul ya, belum di blog itu YouTube antum. Belum di blog. Nah, ya, maka jangan lupa subscribe Narasi Dakwah Channel, Narasi Dakwah Organizer. Ada ceramah-ceramah terbaik dari Ustadz Anang Wahid LC MA. Insya Allah gini luar biasa. Sudah. Bagaimana memunculkan tekad yang kuat? Bagaimana Bu? Bagaimana Pak? Panjenengan ketika masuk Ramadan, biar punya tekad yang kuat, biar punya azam untuk memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya, pripun carane? Ada dua. Nomor satu, ini ceramah saya kalau ditulis jadi makalah ini. Nomor satu, fikirkan bahwa kesempatan yang Anda punya itu harapannya orang yang sekarang sudah mati. Ngerti enggak maksudnya? Kesempatan panjenengan masuk Ramadan itu harapannya siapa? Orang yang sekarang sudah ada di balik kuburan. Imam Hasan Basri pernah jalan sama muridnya di depan kuburan. Imam Hasan Basri tanya, murid-murid, ini yang di kuburan, kira-kira kalau mereka keluar ke dunia mereka mau ngapain? Ini yang di kuburan, kalau dia bisa keluar dikasih kesempatan hidup 1 hari, apa yang mereka lakukan? Apa kata muridnya? Tobat, sholat, sodako, dan semua amal kebaikan dia lakukan. Kalau dia bisa hidup lagi. Terus Imam Hasan Basri tanya, hal kharaju amla, mereka bisa keluar ndak untuk hidup lagi dari kuburannya? La, ndak bisa. Apa kata Imam Hasan Basri? Kalau itu keinginan mereka yang sudah mati, dalam keadaan mereka tidak bisa lagi mengamalkan, berarti apa yang kalian sebut merupakan tugas kalian. Tobat, sholat, sodakoh, dan melakukan amal-amal kebaikan. Jadi cara pertama biar azamnya keluar, itu pikir kesempatan Ramadan yang aku punya,
Itu dambaan orang yang sudah mati. Nomor 2, bagaimana cara memunculkan azam? Begini, Anda pikir bahwa Ramadan ini bukan sekedar Ramadan terakhir, ndak, kepenaan lagi seperti itu. Karena kalau panjenengan mikir ini Ramadan terakhir, panjenengan punya waktu 30 hari, betul ndak? Tapi mikirnya bagaimana? Setelah jam ini saya bakal mati. Jangan sampai 30 hari kedawan, terlalu panjang. Pikir, ini terawih terakhir saya. Habis terawih boleh jadi saya meninggal dunia. Ketika baca Quran, ini kesempatan terakhir saya ngaji. Waktu saya sudah hampir habis. Akhirnya ngajinya bagaimana? Semangat. Maka Anda tahu enggak ceritanya Ustadz Fatih Karim tentang Freddy Budiman? Pernah dengar ceramahnya Ustadz Fatih Karim ya? Itu kata Ustadz Fatih Karim, 1 atau 2 hari saya tidak berapa jelas, menjelang beliau dieksekusi mati, semoga Allah merahmatinya, amin ya rabbal alamin, itu khatam Quran berkali-kali. Lisannya tidak pernah berhenti zikir, nangis dalam doa kepada Allah. Kenapa? Karena dia yakin sebentar lagi saya bakal apa? Mati. Nah, untuk memunculkan azam, gambarkan di sini setelah ibadah yang sedang Anda lakukan, setelah itu Anda tidak punya kesempatan lagi. Faham? Nah, itu berapa cara? 2. Sekarang yang keenam, waktu kita habis, saya minta sedikit lagi. Yang keenam, bekal ilmu. Ramadan perlu ilmu enggak? Perlu ilmu enggak? Makanya begini, sebelum masuk bulan Ramadan, ini tahun ini enggak ada. Saya hampir tiap tahun ngikut kebiasaan guru kami, Ustadz Abdullah Hadrami. Itu menjelang Ramadan kurang 4 hari, itu mesti kita bikin kajian fikih puasa. Tujuannya apa? Agar orang yang akan masuk bulan Ramadan tidak lagi bingung tentang pernik-pernik hukum puasa. Panjenengan tahu Bu, menjelang sahur Bu, diteleponi jamaah, Ustadz genting silakan diangkat, saya kira suaminya mati Bu. Ternyata apa? Ustadz, suami saya telat bangun sahur. Ini komat. Ini adzan subuh kurang 10 menit. Dia belum mandi wajib. Mandi apa sahur Ustadz? La ilaha illallah. WA dulu Ustadz genting segera diangkat. Ngerepoti Ustadz, baca, ngaji, belajar, supaya apa? Ketika Anda masuk bulan Ramadan Anda penuh dengan ilmu, ngerti ibadah sunnah apa yang meningkatkan nilai puasa, ngerti kebaikan apa yang harus saya tingkatkan di bulan puasa, ngerti apa keburukan-keburukan yang mengurangi pahala puasa. Akhirnya yang menambah nilai panjenengan lakukan, yang mengurangi pahala panjenengan tinggalkan. Yang ketujuh, at-taubah. Tobat. Nah, saya mau tanya ibu-ibu sekalian, apa pentingnya tobat menjelang Ramadan? Coba jawab. Apa pentingnya tobat menjelang Ramadan? Begini, kita ini hadirin males ibadah karena banyak dosa. Setuju enggak? Ibadah terasa berat karena apa? Kita kebanyakan dosa. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, dosa itu apa? Alladzi anqadha dhahrak. Memberatkan apa? Memberatkan manusia. Artinya dosamu ngeboti ibadahmu. Ketika banyak dosa, ibadah bagaimana? Berat. Kalau panjenengan tobat, dosanya diampuni tidak? Insya Allah diampuni. Hatinya bersih tidak? Bersih. Kalau dosanya diampuni, hatinya bersih, ibadah ringan atau berat? Ringan. Maka mengawali Ramadan perlu tobat atau tidak? Cuma ibu-ibu ada yang keblinger, tobat lah dosaku apa? Masya Allah.
Lah kok takon aku, mesti ngelakoni sampean. Coba, ada orang suruh tobat, mbak, tobat, mas, tobat, tobat. Lah aku mari lapo, lu. Perasaan itu pun perlu ditobati. Perasaan gak duwe dosa yang harus ditobati. Maaf, perasaan tidak punya dosa yang Anda harus tobat darinya, itu dosa. Dan itu pun perlu ditobati. Berarti menjelang Ramadan perlu apa? Tobat. Yang kedelapan, isti'dad ruhi, persiapan ruhani. Apa maksudnya persiapan rohani? Mulai atine ditoto, hatinya dikondisikan, latihan sholat tahajud, latihan puasa sunnah, latihan hatinya diajak membaca Al-Quran. Kenapa? Nanti di Ramadan bulannya sholat, bulannya puasa, bulannya Quran. Supaya ruhaninya kuat, dilatih mulai sebelum datangnya bulan Ramadan. Itulah kenapa puasanya Nabi Muhammad yang paling banyak selain di bulan Ramadan, bulan apa? Bulan apa? Sya'ban. Kenapa puasa Nabi Muhammad paling banyak di bulan Sya'ban? Persiapan ruhani menjelang datangnya bulan. Nabi Muhammad perlu persiapan, lo mosok kita tidak perlu. Yang kesembilan, dakwah. Yang kesembilan apa? Dakwah. Ustadz, saya bukan mubaligh, saya bukan penceramah, saya bukan ustadz, saya bukan guru. Ya apa saya berdakwah? Loh ya wes, dakwah sesuai kapasitas masing-masing. Misalkan panjenengan buka channel NDO, narasi dakwah organizer, ya, asuhannya siapa? Ustadz Anang Wahid. Ternyata panjenengan lihat pengajian yang bagus untuk nyambut puasa, panjenengan apain itu pengajian? Di share, dibagi, tulis di bawahnya, Mbak, silahkan dibuka pengajian bagus supaya Ramadan kita baik. Ini ada kiat-kiat menyambut datangnya bulan. Nah itu panjenengan dapat pahala dakwah. Yang terakhir, yang ke-10, ingat, jadikan Ramadan safhah jadidah. Jadikan Ramadan apa? Safhah, lembaran jadidah baru. Jadikan Ramadan lembaran baru. Artinya apa? Begini, wis, lupakan dosa-dosa kita sebelum Ramadan. Lupakan kemalasan kita sebelum Ramadan. Lupakan kita yang tidak pernah berjamaah sebelum Ramadan. Jadikan Ramadan, Ustadz, Ramadan seperti kertas putih. Saya mau malaikat hanya mencatat sesuatu yang baik. Saya ingin kertas putih ini diisi oleh malaikat dengan hanya ibadah. Maka yang merasa masa lalunya banyak dosa, yang merasa masa lalunya tidak pernah taat kepada Allah, yang merasa masa lalunya jauh dari ketaatan kepada Allah, bismillah, tobat, istighfar, lupakan. Jadikan Ramadan lembaran baru. Jadi itu 10 persiapan kita menjelang datangnya bulan Ramadan. Semoga ada manfaatnya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pemirsa Madani TV saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.